Masih dibuat, Kak. Masih dibuat. Belum pas ya Pak. Oh, Alvareza belum. Siapa ya si Kamil Kamil. Beres Mil? Belum Pak, masih dibuat juga Pak, masih Oke. dalam Saya proses. simbol dan emoji. Banyak sekali simbol yang bisa kita ketik secara manual di keyboard. Misalnya simbol sigma, copyright, mata uang gitu ya. Ini banyak bisa kita ambil. Bisa juga kita dengan menggunakan copy paste. Bisa juga kita gunakan dengan simbol nama simbol langsung. Kita masuk ke file baru saja untuk simbol ini. Saya beri nama pertemuan biasa. Targetnya saya selalu bikinnya pertemuan ke-11 file kedua. Kemudian saya beri nama simbol.html. Lanjut dengan isiannya. Oke, beri judul simbol HTML. Saya lebih senang ketika buat ada linknya ya. Ini nggak wajib, kalian bikin boleh, nggak juga nggak apa-apa. Karena saya punya gambar, saya masukin di gambar saja. Image. Oke, saya ambil dari PGRI saja untuk image-nya. Tergantung maunya saja. Saya masuk di bagian body. Saya mau ambil H1 simbol di HTML. Oke. Kita tes salah satu simbol yang diperlukan, yang diambil. Salah satunya banyak sekali untuk simbol. Misalkan saya mau ambil simbol untuk euro ya. Berarti saya tinggal kasih tanda dan euro. Euro. Dan simbol apalagi di sini banyak banget ya yang bisa kita pakai. Misalkan simbol kopi. Di sini pilihannya banyak banget ya. Ketika saya buat tanda dan saja, dia akan pilihannya banyak banget. Pound sterling, oh bisa pound sterling, mata uang. Pound sterling. Pound. Rupiah nggak ada. Rupiah belum ada yang bikinin nih. Coba saya tes kalian. Nggak ada ya. Tapi kalau yen ada. Yen ada. Dan ini kita lihat tiga ini dulu, kita lihat secara hasil. Kita jalankan di file baru dengan nama 1102. Ini dia. Cuma begitu doang. Iya, cuma begini saja. Jadi biasanya kalau si HTML sendiri dia tandanya adalah tanda dan perintahnya kemudian titik koma di belakang. Umumnya begitu. Misalnya tanda akar, kita juga bisa bikin dengan tanda dengan perintah saya kok lupa ya tanda akar. Simbol akar. Simbol akar itu radik. Radik. Oke, ada ya radik. Dan kalau saya jalankan seperti inilah simbolnya. Kayak checklist gitu ya. Bisa kita ambil akar 16 misalnya. Atau kalau mau pakai, kita juga bisa pakai kode-kode. Ini perlakuan HTML. Kalau kita perlakuan biasa, dia akan defaultnya langsung ke samping karena tidak ada yang memerintahkan dia untuk turun ke bawah. Kalau pengen ada turunnya, ada perintah BR misalnya untuk turun. Kalau dibiarkan, otomatisnya dia adalah ke samping. Ini spasi, tanda NBSP. Ini spasi. Jadi nggak kelihatan kalau spasi doang. Copy boleh, copyright. Terus bisa juga kayak radik ini nih. Perintah lain selain menggunakan radik, kita juga bisa menggunakan simbol angka heksadesimal 8730. Sama diakhiri dengan titik koma. Dan kalau dilihat hasilnya dia sama persis. Ini dia. Tidak ada bedanya. Saya gedein dikit biar kelihatan sama kalian. Fungsinya buat apa dong kalau gitu? Saya bikin kayak begini segala. Ini kan ada copyright ya, ada copyright tanda C itu kan copyright. Kita juga bisa pakai copyright dengan menggunakan kode entitas. Ini disebut dengan kode entitas, kode heksadesimal. Kalau kode heksadesimal ini, kode entitas ini harus selalu diawali setelah tanda dan tentunya harus diawali dengan tanda crash.
tanda yang di atas angka 3. Jadi euro nih boleh tulis euro gini, boleh juga 8364. Dan ini tidak wajib kamu apalin ya. Nggak usah kamu apalin. Lupa-lupa dikit tinggal cari aja lah, gampangnya begitu bagian sini. Kayak ini kan spasi panjang, spasi. Ini tanda dan NBSP. Ini namanya spasi, spasi banyak. Bisa kita pakai yang ini ya, contoh. Oke, kita refresh, lihat hasilnya. Ini spasi banyak. Aku suka makan bakso, ada tanda apa? Nggak ada tanda ya. Nah, ini hanya tanda ini aja, spasi doang. Ada lagi yang bisa kita praktekkan di sini. Oke. Contoh yang salah untuk menampilkan simbol tanda ini dan tanda ini adalah misalnya hasil keluarannya kalau ini hak satunya jadi nggak jalan ya. Ini untuk tanda LTGT, judul pada HTML. Ini kalau kamu bikin tag H1, misalnya ini bikin baru ya. Di baling bawahnya saja. Oke, kalau saya buat kayak gini, ini yang terjadi hak satunya dieksekusi, dijalankan, bukan dimunculin. Tag, nah jadi huruf besar semua di bagian bawahnya. Kenapa? Karena hak satu, padahal maunya kita, ini hak satunya dimunculkan. Terus solusinya gimana? Ambil tanda ini, tulis hak satu, ambil tanda ini. Tanda kurang dari, saya juga nggak hafal bagian-bagian itu. Tanda kurang dari itu kita bisa pakai alt, ya. Kemudian tanda lebih darinya tanda gt. Berarti dan alt. Ini nih bisa kita ganti dengan dan lt dan gt. Nah, maka ketika kita munculkan, lihat tag H1 adalah, jadi kan kadang-kadang kita pengen munculin tuh span ini adalah gitu. Nah, kita diatur bagian sininya. Nggak bisa langsung ditulis H1. Kalau langsung H1 dia akan dieksekusi. Biar dia tidak dieksekusi, ambil kode simbolnya. Kode simbolnya boleh dengan menggunakan kode simbol yang disebut dengan nama entitas, bisa juga dengan kode entitas. Nama entitas itu contoh euro, kopi. Kode entitas itu 169, 8364. Itu artinya kan sama. Ada cara lain nggak? Ada cara yang pertama, yang paling gampang. Copy paste aja. Saya pengen kodenya kode X misalnya. Gampang, cari aja asal ada contohnya. Ctrl C, masukin di sini. Misal di paling bawah saja ya. Kemudian Ctrl V, selesai. Jalankan. Hasil sama aja dan dia berhasil juga. Wah, saya lebih senang cara yang pertama, bebas. Bebas. Jadi ada 3 cara untuk mengambil simbol. Cara pertama dengan copy paste. Mana ya tadi ya? Sorry, saya ulang. Nah, dengan melakukan teknik copy paste. Yang kedua dengan nama entitas. Dan yang ketiga dengan kode entitas. Cuma kalau yang copy paste wajib ada contohnya dulu. Ada sesuatu yang bisa dilakukan. Ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Disilahkan. Oke, saya lanjut. Saya ambil contoh berikut ini. Saya masukkan. Ini biar sekalian rapi, saya bisa klik kanan, pilih dengan format dokumen ya. Shortcutnya kalau di saya Ctrl Shift I. Ada juga yang Ctrl Shift F, tergantung terlihat di sana shortcutnya saja. Ini hasil jadinya yang di saya. Lihat. Jadi langsung muncul ini, tanda ini, tanda ini. Menggunakan heksadesimal, tanda ini. Tiga-tiganya, yang satu copy paste begini, yang kedua pakai nomor desimal, yang ketiga saya dengan menggunakan tanda heksadesimal. Ukurannya kenapa beda-beda? Karena ini saya pakai style, ini materinya nanti sebenarnya materi di CSS.
Tapi ngintip-ngintip boleh lah. Pakai style, font size-nya aja diatur. Satuannya kalau defaultnya dari font itu PT, singkatan dari point. Kalau PX singkatan dari pixel. Berikutnya untuk form kita akan letakkan agar tidak tercampur dengan simbol. Saya bikin file baru saja. Bagi saya kalian mau latihannya di file yang sama atau beda nggak ada masalah. Cuma saya pribadi akan memisahkan file-file tersebut. Untuk form saya beri nama dulu HTML. Biasa awali dengan HTML5. Beri judul belajar form. Kalau saya akan saya tambahkan dengan web iconnya. Web icon ambil dari image, saya ganti dari yang sebelumnya ya. Gambar saya aja lah. Oke. Saya masukkan di sini belajar form. Kita ambil saja contoh, dia akan membuat form login. Ada nama depan, ada nama belakang, ada simpan. Berarti kita akan buat di sini form login ya. Biar judul atasnya tetap belajar form, tapi yang di H2-nya saya ganti. Kita belajar tentang form login. Untuk form, selalu awali dengan form, perintah form. Nanti perintah form itu secara sederhana ada dua pilihan. Ada pilihan get-nya bentuknya bentuk get, satu lagi bentuknya post. Ambil contoh, saya ambil get-nya dahulu saja. Action-nya saya buat dia tidak kemana-mana, alias action-nya kalau diklik submit atau simpan nanti dia nggak mengerjakan sesuatu ya. Oke, dari form ini defaultnya si form dia ada yang namanya label. Label ini boleh ditulis dengan tulisan label gini, boleh juga nggak ditulis apa-apa. Misal saya mau buat pertanyaannya username. Satu lagi kita gunakan jenisnya input. Misal saya jadikan dia sebagai teks alias ditulis langsung. Untuk name-nya saya samakan. Ini default dari input itu yang pertama type, tipenya, jenisnya. Kalau teks berarti segala sesuatu yang bisa diketik langsung. String. Kemudian name, ini nama kalau nanti diolah kembali. Sekarang belum butuh karena kalian belum belajar ilmu tambahan, nanti kalau sudah diterima mau diapain. Tapi tetap saran saya nama itu tetap diperlukan. Untuk ID saya belum butuh contoh kali ini karena lagi belum saya pakai. Jadi cukup dua ini saja. Kalau saya kasih lihat, kira-kira tampilan dari form yang kita buat itu seperti ini. Saya normalkan tampilannya. Ini dia. Form login, username. Nah ini isinya. Inilah yang dimaksud dengan jenisnya teks. Nanti kalau jenisnya number, berarti hanya angka saja. Kalau teks, kalau yang jenisnya teks itu bebas. Kamu isi apa aja boleh. Sebenarnya ada atribut tambahan di dalam sini yang disebut dengan placeholder. Placeholder itu umumnya kalau username Anda. Placeholder itu biasanya pengganti dari label. Jarang sekali orang yang pakai label juga pakai placeholder juga. Walaupun ada. Contoh Facebook, dia registernya dia bentuknya placeholder. Loginnya pun dia pakai placeholder. Dia nggak ada labelnya. Di sini namanya pakai placeholder. Kalau ditekan sesuatu di placeholder dia akan hilang. Dia akan hilang. Contoh di sini saya pakai placeholder tadi. Nah ini dia placeholdernya. Username Anda gitu. Baru kita masukin. Boleh nggak pakai label juga, pakai placeholder juga, boleh-boleh saja. Tidak ada larangan. Tapi umumnya yang saya temukan di dalam implementasi, orang pilih salah satu. Kalau dia pakai label, dia nggak pakai placeholder. Misal yang kedua, bagian bawahnya.
biar ini sama ini digabung jadi satu, yang sebelahnya terpisah, ini saya bikin satu perintah, misalnya saya pakai div ya. Div itu singkatan dari division buat ngebagi. Dan dia termasuk dalam kategori blok elemen. Elemen yang membutuhkan kalau dia saling bersatu butuh enter, ada pemisahnya. Nanti lawannya dia biasanya span, yang disebut dengan inline elemen. Elemen yang gak ada enternya. Nah, jadi kalau saya pengen bikin baru lagi di sini, tinggal saya buat div lagi. Nanti biasanya div statement class. Ini saya butuhnya apa lagi? Misalnya saya butuh password ya. Saya tinggal buat password. Tipe yang kedua saya buat judulnya password. Misalnya saya pakai placeholder juga. Kalau saya pakai placeholder juga. Oh iya, ini saya pakai alat bantu ya. Jadi tadi langsung saya belum ngetik tiba-tiba otomatis muncul. Itu saya pakai alat bantu. Namanya kode ium. Dan dia harus punya akun. Jadi kalau kamu udah punya akun, dia akan otomatis sesuai dengan yang biasa kamu bikin. Tadi contoh saya bikin dia kayak gini modelnya, maka dia langsung ngusulin. Oh, modelnya kayak gitu. Ya udah, bikin yang kedua kayak gini kali gitu. Contohnya hasil jadinya kira-kira kayak gini. Dan kalau jenisnya password, kamu ngetik dia bentuknya adalah bentuk bulat-bulat. Bentuknya kayak gini. Dia langsung kesimpan. Kalau teks langsung kelihatan. Bisa diganti nggak yang nimnya password dengan teks? Bisa. Cuma jadi kurang aman kalau dia beneran sebagai password. Karena kan, oh saya salah di nimnya, salah nim ya. Nimnya oke, password. Type-nya yang saya ganti. Misalkan saya jadikan teks, maka dia akan jadi teks biasa. Lihat. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ikut praktek? Berikutnya yang kita perlukan kalau jenisnya adalah selogin, kita butuh minimal 2. Nggak minimal sih ya, setidaknya 1. Saya biasanya pilih 2. Kita gunakan jenisnya sama input, tapi tipenya kita ganti. Yang pertama kita butuh reset. Value-nya saya biarkan nilai default, saya nggak pakai. Oke, tipenya aja reset. Yang kedua, saya butuh tipenya adalah submit. Misal value-nya saya kosongkan dahulu buat contoh dahulu ya. Secara fungsi, kalau dia jenisnya reset, itu dia akan mereset apa yang kita tulis. Nulis apapun di sini, oh passwordnya kembalikan dong. Yang bener kan password itu nggak boleh kelihatan, makanya tulisnya password di sini. Oke, ini kalau otomatis keisi karena saya sudah save, jadi dia otomatisnya masuk kemari. Maka ketika saya reset, ini artinya nggak jadi apapun yang saya tulis di sini. Ketika reset diklik, maka dia akan hilang. Apa yang terjadi kalau submit? Ketika saya lakukan di sini, saya klik submit, maka dia akan langsung ketahuan di dalam sini ya, apapun yang saya ketik sini. Kalau jenisnya dia adalah dengan menggunakan get, kayak contoh tadi saya pakai get, maka segala yang saya ketik di sini akan terlihat di atas ini. Walaupun ketika saya ngetik nggak kelihatan. Misalkan saya ngetik A, B, C, D, E, F, G, H, misalnya gini. Ini username-nya Muhyiddin. Ketika saya klik submit, ini ketahuan passwordnya. Nah, terlihat di atas ini. Kenapa? Karena tipe yang saya gunakan, metode yang saya gunakan adalah get. Dia langsung kelihatan. Nanti tetap diperlukan pakai get. Ini sedikit kurang aman. Tapi bisa juga. Cara kedua adalah saya jadikan sebagai post. Kalau saya jadikan post, dia tidak akan masuk ke dalam address bar kayak gini. Nah, saya tutup ya, refresh. Apapun yang saya tulis di sini, saya nulis apa saja, ketika saya klik submit, dia langsung ngatur, dia langsung menjalankan ke tempat lain. Tergantung setelah itu yang nanggapinnya. Nah, yang butuh buat nanggapinnya itu butuh ilmu dengan menggunakan materi tambahan, setidaknya pakai PHP atau JavaScript. Dan di sini tetap aja nggak muncul apa-apa. Kebetulan tadi saya cancang alias saya biarkan dia pakai pagar doang. Begitu. Jadi itu bedanya antara post dengan
get. Kalau get dia akan langsung terlihat di address bar. Apapun yang kita ketik dari nama-nama yang ada di sini, dan penandanya adalah name. Kalau di sini tulisnya username, di sini tulisnya password, maka penanda itu yang akan muncul. Saya masukkan di sini, misalnya saya tulis username-nya Kamil. M Kamil. Ketika saya klik submit, ketahuan username-nya Kamil, password-nya M Kamil. Yang pertama kali ditandakan sebagai dengan menggunakan tanda tanya, yang kedua digabungkan dengan tanda dan. Kalau ada pertanyaan ketiga, itu ada tanda dan lagi. Pertanyaan keempat ada tanda dan lagi sampai dibutuhkan. Itu setidaknya untuk tampilan form. Saya kasih kesempatan terlebih dahulu, nanti saya lanjut. Oh, ini tambahan. Saya maunya jangan muncul tulisannya jangan submit, tapi saya maunya simpan misalnya. Nah, ini bisa saya ganti dengan yang disebut dengan value. Misalnya ganti dengan login deh, login. Maka dia akan muncul. Nanti biasanya dia akan diolah juga nih. Kalau orang ngeklik ini, nah ini itu namanya apa? Biasanya dia akan kasih nama name, nah login misalnya gitu. Nah bagian sini nih nanti yang akan mengelolanya, mengolahnya. Oh yang namanya si login harus seperti apa? Begitu. Misal kalau untuk nama atau username, biasanya yang paling atas itu kita akan tambahkan dengan atribut tambahan. Karena ketika kita ngisi pertama kali refresh, ini kita nggak bisa ngisi, nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kita ngeklik di atas dulu sini. Nah biar ngeklik pertama kalinya otomatis ke sana, ini kita bisa tambahkan dengan atribut yang disebut dengan autofocus. Jadi langsung jalannya ke situ. Jadi kalau saya refresh nih, atau posisinya posisi dari sini nih, file baru dibuka, maka dia akan langsung otomatis adanya di situ. Tinggal ngetik aja. Gitu. Otomatis di tempat sini. Jadi tergantung maunya kita. Kalau otomatis keisi, ini disebut dengan value. Bisa kita buat, misalnya username-nya otomatis keisi Muhyiddin, maka boleh saya buat di sini namanya value Muhyiddin. Maka ketika saya jalankan pertama kali, dia langsung ada isinya. Bisa saya ganti, tapi tergantung maunya kita. Kalau ditambahkan dengan value, umumnya ini isi value ada isinya dibagikan, dibuat ketika kita ngedit form. Isi sebelumnya apa? Nah, kita tinggal ngedit yang dibutuhkan. Kalau baru bikin form pertama kali, biasanya si value tidak dimasukkan. Begitu. Kita lanjut bagian berikutnya, kita cobain. Ada yang namanya tipenya radio, ada yang checkbox. Radio itu pilihan, pilih satu dari banyak pilihan. Misalnya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Berarti hanya milih satu. Nggak bisa milih dua-duanya dan nggak bisa nggak milih. Beda dengan checklist. Beda untuk checklist, tipenya namanya disebut dengan checkbox. Contoh, hobi. Hobi kan bisa apa aja, bisa dari pilihannya ada 5 pilihan, 5-5-nya hobi, ya tinggal checklist semua. Atau dari 5 pilihan nggak ada yang hobi sama sekali, nggak ada yang dipilih sama sekali, kira-kira begitu. Itu kalau tipenya bagian checklist. Submit tadi sudah kita bahas. Button ini tombolnya jenisnya aja yang button. Ini contoh lain, kita boleh pakai langsung ya, kita pakai form saja. Biar kelihatan bedanya, yang ini kita tutup dulu, tambahin HR, kita lihat yang kedua. Ini kalau kita jalankan, bagian yang kedua itu tentang ini. Ini buat apa Pak? Sama dengan yang atas, dan dia cuma dikasih disuruh turun ya, ada enternya, ada BR-nya. Nama depan, placeholder. Terus dia ada margin topnya segala. Tapi kira-kira kita cuma mau nyoba dari yang ada saja. Berikutnya kita juga mau cobain yang jenisnya adalah
nyambung ke depan. Tadi kan ke bawah ya. Ini kalau kita buat tanpa BR atau tanpa div. Kita kasih HR sekali lagi buat ngejarakin saja, buat ngetes hasil yang kita buat. Lalu kita jalankan, kita refresh hasilnya, dia di bawahnya, dia nyambung langsung dalam satu baris. Itu saja. Elemen label. Untuk elemen label terlihat modelnya adalah span, artinya dia tidak ada enter. Akan tetapi mempunyai fungsi khusus yaitu untuk melabeli sebuah field inputan. Karena ketika screen reader membaca konten halaman HTML lalu menemukan sebuah inputan, ia akan membaca label yang bersangkutan. Jadi tetap jauh lebih bagus kalau label itu ya ditulis label. Karena tanpa ditulis label pun sebenarnya kasat mata kita ini nggak ada bedanya. Kalau saya refresh di sini, ini nggak ada bedanya. Tapi akan terasa beda bagi mesin pencari. Karena mesin pencari ngelihat, oh ini jenisnya label. Jadi tetap saya akan menyarankan labelnya dipakai. Setelah for, kalau mau diisi, isi dengan apa Pak? Isi dengan namanya. Nama di sini apa? Biasanya disamain dengan for-nya. Walaupun kadang-kadang kalau saya bikin sendiri, males nulis. Kosongin aja lah gitu. Radio button biasanya dipakai buat jenis kelamin kayak gini. Ini kita pakai contoh berikutnya, form. Bagian sini kita labeli lagi dengan HR. Oke, saya ratakan. Cek, refresh. Ini dia hasilnya. Ini yang dimaksud dengan radio button. Ini juga radio button. Kalau di bahasa Indonesia biasanya disebut dengan pilihan ganda. Pilih satu di antara banyak pilihan. Lanjut atau ada yang mau nyoba dulu? Oke, berikutnya kita akan tadi sudah sampai di pilihan ini yang kita coba ini. Kemudian kita lanjut dengan percobaan pada bagian checkbox. Ini radio button. Ini kita coba untuk pada bagian checkbox. Kalau ini nggak boleh. Radio button diganti checkbox ini nggak boleh. Ini artinya semua ini. Penggunaan checkbox itu biasanya dipakai buat hobi. Saya nggak mau di bagian ini saya ganti dengan checkbox. Mending saya bikin baru saja buat contoh. Karena penggunaannya tidak tepat. Dia sama ya modelnya, input. Tapi tipenya yang diganti. Kalau mau cepat boleh nulisnya gini. Input, titik 2. Nah kita pilihnya checkbox. Misalnya NIM-nya hobi. Khusus untuk checkbox biasanya saya tambahin dengan model array. Artinya nanti data yang disimpan adalah data lebih dari satu. Biasanya dia akan ditambahkan dengan value. Misalnya di sini berenang. Maka data pilihannya adalah di sini berenang. Nah, pengen yang lain tinggal dimasukin lagi aja sama, tinggal diganti. Misalnya yang ini diganti dengan lari. Running. Terus apa lagi? Catur. Saya belum ada ide nih yang lainnya. Untuk terus tenis meja. Futsal. Udah segini aja buat contoh. Jadi kira-kira hasilnya dia seperti ini. Dan dia bisa diceklis semua. Bahkan nanti biasanya dipermudah dengan klik satu bisa checklist semua. Cuma kalau kayak gitu butuh materi tambahan, ilmu tambahan di bagian JavaScript. Belum kita bahas, jadi belum saya masukkan. Kalau yang ini radio button dia hanya pilih satu di antara banyak pilihan. Jadi ketika pilihannya kamu ganti, dia akan berubah ganti tempat lain. Dan nilai defaultnya nggak ada. Bisa nggak saya buat ada nilai default? Nilai default itu nilai yang otomatis kepilih sebelum kita milih. Misalnya di sini nih jenis kelamin, dibuat dong otomatis milihnya di laki-laki misalnya.
Saya bisa milih di bagian situ, di bagian jenis kelaminnya. Sini nih. Dengan misalnya saya mau milihnya yang laki-laki, dibuat otomatis. Di sini saya buat tambahan yang disebut dengan check. Artinya ketika saya refresh, defaultnya kan kosong ya. Ini saya refresh, dia defaultnya langsung ada isinya. Dan tetap bisa saya pindahin. Jadi bisa kita tambahkan otomatis ke isinya dengan perintah check. Kalau yang radio button bisa nggak Pak? Sama. Radio button pun bisa. Misalnya saya mau otomatis ceknya yang ini. Maka ketika saya jalankan dia akan langsung muncul. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang kita butuhkan button. Button itu sama ya, mirip-mirip. Menghapus. Ini dia akan manggil file lain. Nanti saya bahas kalau udah ada di PHP. Sekarang saya biarkan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Saya tambahkan dengan yang terakhir saja, legend. Type-nya segala macam nanti saya sesuaikan. Jadi saya anggap hari ini selesai. Legend itu lebih di arah kalau kita ngumpulin data yang kita tanyakan. Dan legend biasanya dia tidak lepas dari yang namanya field set. Contoh, saya mau ngumpulin nih pada bagian yang paling bawah aja ya, biar ada. Nah, ini nih. Bagian form yang bagian bawah, saya nanya misalnya form nama. Biar saya nggak nulis ulang, saya copy paste saja bagian nama. Ini gara-gara tadi saya buat otomatis. Oke, saya biar nggak nulis ulang. Namanya saya ambil saja. Copy paste saja. Username. Ya, nama depan. Sama nama belakang. Oke, saya taruh di paling bawah. Oke. Ketika saya refresh, dia yang paling bawah kan ada nama depan, nama belakang. Nah, ini pengen saya kumpulin. Jadi kayak ada, misalkan sampai sini deh, sampai jenis kelamin. 3 ini saya kumpulin jadi 1. Nah, ngumpulin 3 ini dengan yang disebut dengan field set. Nah, ini tinggal saya turunin saja di sampai dengan jenis kelamin ya. Jenis kelamin, radio button laki-laki, satu lagi perempuan. Nah, segini ya. Dah. Ini, maka ketika saya refresh, dia ngumpul dalam satu tempat ya. Nah, satu tempat ini apaan? Ini kan bisa saya kasih judul juga. Di dalam field set, kalau pengen ngasih judul di dalam field set, itulah yang disebut dengan legend. Misal saya bilang data pribadi. Nah, dia akan muncul di tengah-tengah garis tengah ini. Segi 4 ini. Refresh, dia langsung muncul judul. Data pribadi. Jadi legend itu judul di antara field set. Field set itu mengklasifikasikan atau mengkategorikan ngumpulin yang sejenis. Itu fungsinya legend dan field set. Oke, sampai sini bisa dipahami? Paham, Pak. Terima kasih, saya izin ngasih hasil materi kita hari ini. Untuk materi hari ini, saya minta kalian kumpulkan, boleh pekan depan buat latihannya. Insya Allah langsung saya periksa bagian sini. Yang kemarin-kemarin paling yang ada saja, yang saya wajibin PSTS saja. Yang lainnya biarkan saja. Yang terbarunya saja. Jadi beruntung yang kemarin enggak, karena memang keburu hilang duluan. Saya masukinnya di pertemuan ke-11 ya. Jadi kamu kerjainnya di situ aja. Sudah ada judulnya. Tugas, iframe, dan form. Ngapain Pak? Biasa bikin Google Slide, screenshot hasil. Apa Pak? Setidaknya 2 file, minimal 2 file, iframe dan form. Formnya saya minta ada sampai dengan legendnya, field setnya. Terus sama kodenya dikasih lihat ke saya melalui pastebin.com. Oke,